Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu mari maju ke depan ya. Biar nanti yang datang belakangan tidak. Mari kita berdiri. Kiranya kebaktian kita pada pagi ini diawali, disertai, dan dipimpin oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kebaktian kita dari awal sampai akhir. Amin. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Bila kami menjadi bagian-Mu, bila kami menjadi milik-Mu, kami akan terus mengingat kasih-Mu ya Bapak. Begitu besar kasih-Mu. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan
percaya Tuhan kasih-Mu besar bagi kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan bahwa kita percaya akan penyelamatan dari Tuhan. Karena kasih-Nya tercurah bagi kita. Mari sama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu Tuhan, kasih menyelamatkanku. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu membebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang Mari ingat kasih-Nya. Mari ingat kasih-Nya yang telah dicurahkan bagi kita. Mari ingat kasih-Nya yang selalu Ia berikan di setiap harinya, di setiap detiknya. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Saya mau menyapa kembali jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita yang harapannya hilang. Mari di hari ini nyatakan bahwa harapan kita tidak hilang. Di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan melalui Roh Kudus. Mari kita baca Roma 5 pasal 5. 1, 2, 3. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan anggur baru kasih-Nya telah dicurahkan, kita dipulihkan, kita dibangkitkan kembali.
curahkan bagi kita. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita kenakan senjata kita dengan Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kita. Mari kita bangkit gereja Tuhan. Tuhan telah memanggil kita. Katakanlah, sangkakala berbunyi. Kami percaya kami mendengarnya Tuhan. Karena
Tuhan nyata, kuasa Tuhan telah tercurah. Persilahkan duduk kembali. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah Roh-Mu itu ya Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami, dan memulihkan hati kami yang terluka, menguatkan hati kami yang tersakiti Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan kami alat-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan Roh-Mu Tuhan membebaskan kami. Hidup yang terbelenggu, Amin Tuhan. Engkau memulihkan hati kami yang terluka. Engkau menguatkan hati kami yang terluka Tuhan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. serta menjelikan mata yang buta. Kau jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
mereka yang terluka, serta menjauhkan mara yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran kuasa-Mu, Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. bila kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, kami terus mengandalkan nama-Mu ya Bapa. Namamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami berjalan hanya mendengar bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Amin Tuhan, kami melewati semua Tuhan rintangan kami hanya dengan bersama Engkau Tuhan. teguhkan hatiku. Kami percaya kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan yang menolong kami. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, karena cuma Roh Kudus yang mampu memberikan penjelasan, menerjemahkan kebenaran Tuhan. Perkataan manusia tidak punya kuasa apapun, cuma Tuhan. Mari kita mohon kebaikan Tuhan ini dalam doa. Ya Bapa yang di surga, tidak usah Engkau hukum kami yang berdosa. Kau biarkan kami, lepaskan kami, tinggalkan kami, hancur kami. Tapi setelah Kau selamatkan kami dan Kau pergi ke surga, Engkau menyatakan bahwa Engkau mendampingi kami dengan Roh-Mu yang kudus sudi. Kok bisa rela masuk ke dalam tempat yang kotor, yaitu hati kami. Kebaikan Tuhan yang terlampau luar biasa. Biarlah kami hormati Tuhan. Dan biarlah kami boleh dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kami boleh
mengerti sedikit dari kebenaran Tuhan. Dan yang terpenting tolonglah supaya kami mengambil bagian atau menjadi bagian dari kebenaran Tuhan. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mohon dan berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Pentakosta, yaitu kita tahu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Dia kirimkan Roh Kudus yang hadir. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kita mari lihat Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat, demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita sama-sama akan renungkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperingati hari di mana Roh Kudus turun, timbul pertanyaan, apakah Roh Kudus yang turun yang kita ingat dengan Pentakosta itu pertama kali datang, pertama kali hadir, pertama kali menampakkan dirinya, pertama kali bersama-sama dengan manusia? Pada waktu itu mulai dari murid-murid dan orang Kristen dan seterusnya kepada kita. Apakah itu pertama? Nah ini kan satu pertanyaan. Nah ternyata kalau kita mau mendalami firman Tuhan, sejak awal kejadian pertama kali, yaitu pasal 1 ayat 1, Roh Kudus sudah dinyatakan ada. Maka kita mengenal yang dibilang doktrin Tritunggal, di mana kita mengenal Allah itu satu dengan 3 oknum. Nah di dalam pasal 1 ayat 1 itu sudah langsung dinyatakan, di mana Tuhan bilang Dia akan menjadikan bumi. Dan pada waktu itu pernyataan itu seperti sebuah diskusi, di mana Allah berkata, marilah kita. Kenapa kita? Dan memang di dalam bahasa aslinya itu majemuk, jadi bukan sendiri. Kita. Nah berarti Allah Bapa ada yang lain oknumnya. Nah inilah yang kita kenal Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah kita nggak bahas lebih lanjut karena waktu kan nggak mungkin. Tetapi yang saya mau tekankan, Roh Kudus itu sudah ada sejak awal. Nah inilah dia. Jadi bukan pada waktu Pentakosta dia baru datang, atau dia baru ada, atau dia baru hadir. Nah dia hadir dari awal sampai akhir. Nah awal akhir itu jangan kita masukkan dalam konteks waktu bagi kita. Karena Allah itu timeless, dia di luar dari waktu, di atas. Jadi kalau kita bilang Dia hadir dari awal, yaitu awal yang kekal. Bukan awal yang ada bermula. Kan kita ini ada awal bermula. Saya lahir 16 Juli 1952. Berapakah umur saya sekarang? Nah, Bapak Ibu, jadi saya ada awal muncul. Nah, sebelum itu 9 bulan muncul bibit pertama di rahim ibu saya. Ada awal.
Tetapi Roh Kudus yang dibilang ada awal, awal yang kekal. Artinya awal yang di luar dari batas kita. Dan dia ada sampai akhir yang kekal juga. Yaitu di luar batas waktu. Bagaimana mengertinya? Nah, saya sering guyon kepada orang. Kalau kita mau gila, ya mau gila, pikirkanlah kapan Allah ada dan kapan Allah itu mati atau hilang. Enggak bakal. Jadi kalau kita pikir kapan awalnya, kapan dia pertama muncul, nggak akan bisa dijawab. Nah kalau kita pikirin terus, kita bisa gila bener. Karena awalnya tuh di luar dari batas waktu kita. Jadi kita udah nggak bisa bayangkan. Nah inilah Roh Kudus. Jadi dia sudah ada sejak awal. Nah ini kebenaran yang harus ada pada kita. Nah di dalam keadaan seperti demikian inilah, maka saya mau mengajak kita berkeliling tentang apa peran Roh Kudusnya. Nah kita berkeliling dengan mulai kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Peristiwa apa yang paling penting dari kehadiran dia di dunia? Dia melayani, dia mati, dia bangkit, dia ke surga. Lahir dulu ya. Lahir, melayani, mati, bangkit, ke surga. Nah bagi saya pribadi, saya yakin yang terpenting itu mati. Bangkit itu akibat setelah mati. Atau bangkitnya itu membuktikan waktu matinya itu bukan sebagai manusia biasa. Nah itu pernah saya sharing di sini. Jadi kita nggak usah bahas. Tapi matinya, kenapa? Karena satu-satunya keselamatan hanya karena dosa kita ditebus. Nggak ada jalan lain. Nah kembali selalu kalau saya mengucapkan hal seperti demikian, saya selalu katakan bahwa saya tidak pernah mau menghina agama lain, merendahkan, meremehkan, mengejek. Tidak. Tetapi di dalam Kristen beda. Ada banyak perbedaan. Nah, salah satunya, satu-satunya Allah yang mau jadi manusia terus mau mati menggantikan dosa kita. Hanya ada dalam Alkitab. Nah inilah yang kita lihat jelas. Jadi Tuhan Yesus mati. Nah ini inti daripada keselamatan. Nggak bisa digantikan. Nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Ini yang terjadi. Nah sekarang timbul pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus satu-satunya melalui kematian, dia menyelamatkan kita. Dan kita yang percaya baru diselamatkan. Nah kita mesti jujur. Banyak orang yang tidak pernah dengar salib. Tidak pernah dengar ada Allah yang mati. Bagaimana nasib mereka? Ada doktrin yang menurut saya menggampangkan. Yaitu dibilang ya manusia tuh ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah ini sebetulnya kemarin mesti dibahas. Tapi gara-gara Persib maka batal. Nah jadi nanti kalau ada kesempatan saya melayani di sini, saya pengen kita diskusi mengenai pilih dan tidak dipilih. Nah, tapi kita lewatkan ini. Tapi itu bagi saya menggampangkan. Sekarang kita mesti jujur. Bagaimana sih sebenarnya orang yang gak pernah dengar sama sekali. Nah di dalam keadaan demikian inilah kita lihat misalnya. Orang-orang di dalam perjanjian lama. Kan Tuhan Yesus belum. Bagaimana nasib mereka? Nah terus kalau orang perjanjian lama di Israel atau Palestina, bagaimana orang-orang yang di luar? Nah terus sekarang sudah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit. Itu juga banyak yang belum pernah dengar tentang salib. Nah bagaimana mereka ini?
Jangan jauh-jauh kita ke pelosok, ke pedalaman. Kita tanya aja seseorang, misalnya seorang yang pengemis misalnya. Kita tanya, pernah gak dengar Tuhan Yesus Allah mati gantikan kita? Saya yakin banyak yang bilang belum pernah dengar. Nah, nasib mereka bagaimana ini? Nah, ada orang yang menjawab, oh itu berdasarkan hati nurani. Mereka akan dihakiminya. Jadi bagi yang pernah dengar, salib yang menentukan. Percaya, selamat, nggak percaya, nggak selamat. Tetapi bagi yang nggak pernah dengar, itu hati nurani. Nah, kalau hati nurani terus diusut sampai ujung. Akhirnya apa? Kesimpulannya, perbuatan dia yang menentukan. Baik atau jahat. Lah berarti, kalau memang itu, berarti kalau orang nggak pernah dengar, konsep agama yang terjadi. Karena ada dalam agama itu percaya adanya timbangan. Baik yang banyak ke surga, jahat yang banyak ke neraka. Perbuatan. Nah kalau begitu berarti kalau hati nurani terus perbuatan. Apakah berarti orang-orang yang tidak pernah dengar salib, konsep agama yang berlaku kepada mereka? Apakah demikian? Saya kok nggak setuju. Ya saya nggak berani bilang itu salah, tapi saya tidak di situ. Karena kalau memang itu yang terjadi, ada pertanyaan esensial lain. Kalau begitu buat apa Tuhan Yesus mati? Buat apa dia turun ke dunia menderita? Buat apa? Kan kalau orang nggak dengar bisa selamat melalui perbuatan, jadi kayak agama-agama yang ada di dunia. Buat apa dia begini? Ya pakai aja hukum ini, hukum timbangan, kan beres. Nah jadi saya nggak setuju. Karena Tuhan Yesus turun itu dengan arti yang sangat serius. Penderitaannya sangat serius. Kematiannya sangat serius. Berarti ini dia. Dan yang kedua, dalam Alkitab terus-terus dikatakan bahwa keselamatan hanya melalui salib. Sudah. Nggak ada diskusi. Itu seperti satu statement, pernyataan. Ya, jadi bukan pernyataan, tapi penyataan. Statement. Nah berarti salib penting. Nah sekarang kalau memang demikian, kembali. Kan banyak orang yang gak pernah dengar. Nah sekarang bagaimana dengan nasib mereka semua? Nah di dalam keadaan demikian inilah saya mau mengajak kita melihat sekarang. Kalau mereka kita bilang tidak pernah dengar salib, timbul pertanyaan dalam pikiran saya lagi. Apakah Allah tidak bisa langsung menyatakan soal salib kepada mereka secara pribadi? Ya. Apakah Allah tidak mampu menjelaskan salib kepada mereka? Kalau hanya melalui kita yang memberitakan, sehingga mereka yang tidak pernah dengar akhirnya pakai hukum timbangan, berarti kita membatasi Allah. Kitalah yang menentukan keselamatan mereka. Kita beritakan, mereka selamat kalau percaya. Kita nggak beritakan, ya hukum timbangan. Lah berarti Allah itu kita batasi sekarang. Nah kalau kita percaya Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Dan dia jauh di atas akal. Nah yang berkata jauh di atas akal, saya mungkin pernah kutip di sini perkataan John Locke. Ya saya nggak pernah baca bukunya komplit, cuma sepotong-sepotong karena pikiran dia terlalu dalam. Tapi ada kata-kata mutiaranya. Dia berkata kegagalan manusia dalam berpikir, karena manusia punya cuma 2 kotak dalam pikiran, yaitu
Apakah itu masuk di akalnya? Itu kita bilang masuk akal. Atau pada waktu kita dengar, tahu, lihat atau tahu, itu nggak masuk akal kita. Maka itu mustahil. Dua kotak ini. Ini kegagalan manusia menurut John Locke. Karena ada kotak yang ketiga, yaitu di atas akal. Nah kalau kita satu-satunya jadi masuk akal atau mustahil, terus di atas itu nggak ada, ya berarti kita Allah. Nah kalau kita percaya ada Allah yang di atas kita, berarti kita percaya ada sesuatu yang kita tidak mampu pikirkan, dia di atas akal. Nah kembali, apakah Allah yang di atas akal ini tidak mampu langsung berbicara kepada mereka secara pribadi? Terus kita bilang nggak masuk akal. Nah itu kita batasi Allah. Karena kita bilang hanya ada masuk akal dan mustahil. Jadi kalau kita percaya ini, kita harus mau tidak mau percaya Allah tuh mampu menyatakan secara pribadi. Saya kasih contoh. Misalnya pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Ada dua orang sebelahnya yang mengejek. Dua-duanya mengejek. Tapi tahu-tahu satu orang ini percaya dengan berkata, ya Tuhan, ingatlah saya. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang, kamu sudah bersama dengan saya di Firdaus. Jadi kamu diselamatkan. Nah waktu orang yang itu tadinya tidak percaya. Jadi bukan dari awal begitu dia lihat Tuhan Yesus disalibkan dia percaya. Enggak. Bapak Ibu perhatikan ya Matius, Markus, Lukas 3. Jadi kalau kita gabungkan ketiga ayat itu tentang salib. Dua-duanya gak percaya. Tahu-tahu yang satu percaya, yang satu tetap tidak percaya. Nah kenapa tahu-tahu percaya? Apakah waktu itu Tuhan Yesus disalib terus bilang, saya ini jalan keselamatan, saya ini begini, saya ini begitu, saya. Tidak. Tuhan Yesus tidak keluar satu kata pun. Tidak. Kepada orang ini. Dan yang kedua, kalau dia percaya Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bikin mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir setan, menghadar badai. Nah itu mungkin kagum, wah ini Allah ini. Ini Tuhan Yesus lagi ancur-ancurnya. Lagi tidak berdaya. Lagi dihina. Dan diam. Jadi secara manusia itu titik di mana orang tidak bisa percaya. Titik paling lemah. Bahkan itu titik di mana orang mungkin tadinya percaya menjadi tidak percaya. Lihat kelemahan Tuhan Yesus. Nah kok orang ini bisa tahu-tahu percaya. Nah inilah yang saya katakan. Di luar batas kemampuan kita, di atas itu Allah mampu berbicara kepada orang ini. Sehingga tahu-tahu dia percaya. Dia minta Tuhan Yesus menyertai dia. Nah inilah yang dibilang pekerjaan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus nggak ada yang jelaskan kepada mereka. Nah Roh Kudus yang menjelaskan itu. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14, kita nggak usah baca. Yaitu dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 17 di mana dikatakan roh itu adalah roh kebenaran. Artinya yang benar dan sedang menyatakan apa yang benar. Itu roh kebenaran. Nah terus kalau kita lanjut lagi ke dalam ayat yang lainnya dikatakan lagi dengan jelas bahwa dia adalah roh yang mengajarkan. Nah ternyata saya baca beberapa tafsiran. Semua bilang yang dibilang mengajarkan itu memberitahu apa yang kita tidak tahu. Dan itu tidak dibatasi dengan orang kalau sudah percaya. Sebab konteks itu bukan konteks untuk orang yang sudah percaya. Dua-dua. Jadi mengajar artinya memberitahu apa yang dia tidak tahu. Nah termasuk keselamatan kalau dia tidak tahu.
Jadi saya punya keyakinan Allah bisa langsung. Kalau kita percaya Allah tidak bisa dibatasi. Itu contoh Tuhan orang yang disalibkan. Terus contoh lain. Ternyata ada misionaris pernah pergi ke pedalaman. Nggak ada orang yang pernah mampir. Nggak ada orang luar yang datang. Terus sebelum dia PI, dia mengikuti kehidupan orang-orang itu, termasuk pada waktu mereka beribadah dengan agamanya. Ternyata mereka punya konsep, ada pencipta, terus pencipta itu mau menjadi manusia kayak kita, terus pencipta itu berkorban, dan dari korban itu menyelamatkan manusia. Dari mana konsep ini kok ada? Contoh, Don Richardson itu waktu ke Irian, dia tuh membahas buku tentang anak perdamaian. Di mana ada konsep di orang-orang itu. Peperangan bisa berhenti kalau ada anak yang dipersembahkan. Nah, jadi kita melihat di situ ada banyak ajaran-ajaran yang mau tidak mau menyinggung soal kebenaran salib. Walaupun dia namanya sebutnya lain. Tapi kepercayaan yang kita percaya itu ada pada mereka. Nah, siapa yang menginjili? Saya percaya itulah yang dibilang pekerjaan Roh Kudus. Nah, di dalam keadaan seperti demikian ini kita bisa melihat Roh Kudus bisa menyatakan kebenaran salib. Dan contoh yang lain lagi, misalnya. Ini pertanyaan. Kita ketemu ada orang yang anti Tuhan. Tahu-tahu bisa percaya. Nah, saya pernah ketemu seorang bapak. Bapak ini di sebuah gereja yang saya pernah layani. Itu tanda petik pengacau. Dia rutin datang lebih rajin daripada yang lain. Gak pernah bolos. Tapi setiap datang, setiap khotbah, dia mesti hantam habis-habisan khotbah. Terus dia sering adu domba. Pokoknya orang ini, ya terus terang itu mengganggu lah. Nah, akhirnya dia sakit keras. Saya datang. Singkat cerita, pada waktu saya datang sampai 3 kali. Saya tidak memberitakan Injil. Saya cuma pegang, menyatakan prihatin, menyatakan saya sayang sama bapak ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia yang bilang, Stefanus, doakan ya, saya terima Tuhan. Loh, kok bisa? Saya nggak tahu. Beberapa waktu yang lalu, jadi jam, tahu-tahu saya merasa ada sesuatu yang di dalam pikiran saya yang mengatakan bahwa tidak bisa, tidak harus salib yang menyelamatkan. Siapa yang ngomong sama dia? Gak ada. Inilah yang dibilang pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada banyak yang membuktikan Tuhan bisa langsung bicara soal salib. Nah, kita bertanya terus lagi. Sekarang kita ketemu orang nih. Kita tanya orang itu, pernah dengar salib gak? Terus dia bilang tidak. Begitu dia bilang tidak, mati. Jadi sepersekian detik. Percaya Yesus, pernah dengar salib? Pernah dengar gak? Terus dia bilang tidak, mati. Bagaimana orang ini? Kan tadi saya bilang Tuhan bisa menyatakan. Tapi orang ini sepersekian detik. Nah, saya percaya sepersekian detik pun bagi Tuhan cukup untuk menyatakan salib kepada orang yang sepersekian detik. Kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu kita perhatikan di dalam surat Petrus misalnya. Itu dikatakan jelas sekali bahwa bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya Tuhan tuh timeless. Nggak bisa kita batasi dengan waktu.
kita dengan waktu. Tapi yang dibilang Tuhan itu bisa yang sepersekian. Itu sama dengan waktu lama. Contoh, jangan Tuhan, kita kan tidur kalau malam. Tahu-tahu kita ngimpi. Kita ngimpi di ubur-ubur Genderuwo. Kita lari, mau ditangkap. Terus kita bilang, untung tahu-tahu saya bangun. Gitu. Ya, untung tahu-tahu saya bangun. Nah, karena pertanyaan, apakah dia bangun waktu mimpi itu terjadi, sehingga karena dia bangun, genderuwonya nggak jadi nangkep. Ternyata diselidiki, mimpi itu tidak selalu di akhir tidur. Biasanya mimpi itu terjadi di sepertiga kita tidur sampai ke 2/3 kita tidur. Itu mimpi itu terjadi. Nah, mimpi terjadi itu tidak pernah lebih daripada hitung menit. Nah, sekarang kita ini yang terbatas, mimpi. Kayaknya tuh lama kita diuber-uber berjam-jam sama genderuwo itu. Padahal itu cuma hitung menit. Terus kita bilang untung kita bangun. Enggak, mimpi itu udah selesai dari tadi. Bahkan ada penyelidikan yang mengatakan bahwa mimpi itu sebetulnya memperpanjang orang tidur. Jadi dia mimpi nih diuber genderuwo nih. Terus dia mau bangun. Nah, karena mimpi ini, maka dia jadi lebih panjang tidurnya. Nah, kalau kita saja waktu tidur terus mimpi, itu timeless. Di luar waktu. Sebab secara waktu kita tuh rasa lama sekali, padahal enggak. Nah, kadang kalau kita bicara Tuhan, Tuhan mampu langsung berbicara dan hitung dari sepersekian detik bagi Tuhan cukup untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Sehingga bagi saya percaya semua orang sudah pernah mendengar Injil. Saya punya papa, dia tuh yang pertama bawa Kristen. Tetapi ada persoalan lah ya, bukan sekali. Sampai dia meninggalkan gereja. Sehingga kitanya anak-anak dan mama saya mempertanyakan, apakah si papa udah terima Tuhan terus meninggalkan Tuhan, atau sejak awal tidak pernah percaya Tuhan, cuma ngikut-ngikut gereja. Maka dia meninggalkan Tuhan, ya memang dia bukan percaya Tuhan. Jadi gak jelas. Dan papa saya tuh gak bisa ditanya terus dia jawab. Orangnya keras luar biasa. Nah, di dalam keadaan demikian, tahu-tahu koma. Koma hitung hari hampir 4 hari. Kita hopeless. Doa puasa seluruh keluarga. Tahu-tahu dia sadar dari koma itu. Koko saya yang paling besar yang nemeni. Itu tidak lebih daripada 7 menit. Tahu-tahu dia sadar. Terus koko saya tanya, papi percaya Yesus? Dia udah gak bisa reaksi kan. Tapi dari muka dan mata itu menyatakan iya. Percaya satu-satunya keselamatan. Dia menyatakan iya. Percaya pasti ke surga. Hanya melalui salib. Iya. Nah, siapa yang memberikan penjelasan? Atau kalau tadinya dia memang udah terima Tuhan, siapa yang memperjelas? Itu kan dia sadar. Sehingga kita tahu. Tapi berapa banyak yang tidak sadar atau pada waktu dia sadar kita nggak tahu. Jadi saya percaya bahwa tetap salib. Saya nggak percaya kalau itu nurani atau timbangan. Tetap semua orang percaya kepada salib. Nah, kita sekarang bertanya lagi. Benar gak sih bagi orang-orang yang gak pernah dengar tuh salib tuh diberitakan? Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, yaitu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Coba kita baca. Ini dikatakan dalam roh Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara.
Dua kata penting ini yang harus kita pikirkan. Memberitakan Injil. Terus kedua, roh dalam penjara. Itu artinya apa? Kita teruskan pasal 4 1 Petrus ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberikan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, di dalam ayat-ayat 2 ini itu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke alam maut memberitakan Injil. Ya, ini kita harus jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa artinya alam maut ini? Nah, sekarang kita lihat Lukas pasal 16 ayat 22-23. Di situ dikatakan begini. Intinya. Ada orang diperumpamakan kaya, perumpamakan miskin. Ini bukan karena kaya miskin, enggak. Tapi dalam perumpamaan itu dinyatakan yang kaya ini mewakili orang tidak percaya. Yang miskin ini mewakili orang percaya. Jadi kita jangan lihat kaya miskin. Poinnya adalah ada yang mewakili orang percaya, yaitu digambarkan dengan yang miskin. Ada yang mewakili orang tidak percaya, yang digambarkan oleh orang kaya. Jadi ada orang yang percaya dan tidak percaya. Itu di dalam Lukas. Itu dijelaskan seperti demikian. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Di dalam perumpamaan itu dua-duanya mati. Dalam Lukas itu. Dua-duanya mati. Ya, setelah dua-duanya mati. Yang mewakili orang percaya pergi ke bosom of Abraham. Ke pangkuan Abraham. Yang tidak percaya atau mewakili tidak percaya pergi ke alam maut. Nah, jadi nanti kalau kita mati, kita tuh nggak langsung surga, yang percaya, yang nggak percaya langsung neraka. Enggak. Ada tempat perhentian. Yaitu pangkuan Abraham sebutannya, alam maut sebutan bagi yang tidak percaya. Jadi dua tempat ini. Nah, dua tempat ini kalau sudah di situ nggak bisa pindah tempat. Jadi yang pangkuan Abraham nggak bisa ke alam maut, yang alam maut nggak bisa ke pangkuan Abraham. Sudah berhenti di situ. Nah, itu dalam Lukas. Nah, sekarang kita teruskan 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus datang kedua kali. Waktu dia datang kedua kali, maka orang-orang yang di pangkuan Abraham lebih dulu ke surga. Orang-orang yang di alam maut lebih dulu ke neraka. Seandainya kita hidup waktu itu, maka kita yang percaya langsung ke surga, yang tidak percaya langsung ke neraka. Itu seluruh 1 Tesalonika 4. Ya, gampang. Jadi tadi dikatakan yang mati pangkuan Abraham alam maut. Tesalonika dikatakan ada orang yang di pangkuan Abraham, dia lebih dulu ke surga, alam maut lebih dulu ke neraka. Waktu second coming, Tuhan Yesus datang kedua. Dan saat itu seandainya kita masih hidup, kita kalau percaya langsung ke surga, kita kalau tidak percaya langsung ke neraka. Ini Tesalonika. Itu yang dikatakan. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Kembali ke dalam pengertian, ada yang di pangkuan Abraham, ada yang di alam maut. Nah, sekarang kita kembali ke dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Di situ dikatakan dalam roh dia memberitakan Injil. Ntar kita jelaskan arti memberitakan Injil. Kemana dia? Ke
dalam penjara. Itu diterjemahkan kepada alam maut. Ke alam maut. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah selama itu apa yang dia lakukan? Enggak dijelaskan detail. Tapi salah satunya dia pergi ke alam maut. Nah jadi kalau tadi ada orang mati ke pangkuan Abraham, ada yang ke alam maut. Ya kan? Nah kita lihat, ini ada gambar. Kita coba lihat gambar ya. Orang meninggal dunia percaya ke pangkuan Abraham, yang tidak percaya ke alam maut. Terus Tuhan Yesus datang yang sama ke surga, yang tadi saya katakan persis. Ini gambarannya. Nah, di dalam Petrus dikatakan Tuhan Yesus waktu 3 hari. Apa aja yang dilakukan gak dijelaskan. Tapi salah satu jadi Petrus itu, dia pergi ke alam maut. Kemana? Ya ke alam maut itu. Orang yang udah mati yang gak percaya. Jadi Tuhan Yesus bukan pergi ke pangkuan Abraham, tempat orang-orang ini. Tapi yang ke alam maut. Setelah itu atau sebelum itu dia pergi ke pangkuan Abraham saya gak tahu. Tapi tidak dikatakan. Apa aja yang dia lakukan? Tidak dikatakan. Yang dikatakan dia ke alam maut. Ngapain dia ke alam maut? Nah tadi kembali kita ke 1 Petrus 3 ayat 19 lagi. Dia memberitakan Injil. Ini terjemahan yang keliru. Sekali lagi, Alkitab tidak ada yang salah. Tapi terjemahannya bisa keliru. Kata memberitakan dalam Injil itu dipakai sebuah kata. Nah, kata Injil itu euangelion. Injil, euangelion, bahasa Yunani. Kalau dikatakan memberitakan Injil, memberitakan itu katanya tuh somaiso, somai. Jadi kalau Tuhan Yesus datang ke alam maut tadi itu, yang orang nunggu akan ke neraka karena tidak percaya. Dia pergi ke situ bukan euangeli somai, memberitakan Injil. Enggak ada kata itu. Apa katanya? Yang ada, dia pergi ke alam maut, euangeli, evangelion, Injil, euangeli, pakai epsilon, itu waktu yang lalu. Kerusen. Nah kata kerusen itu dari kata kerigma, dari kata keruso. Artinya apa? Memproklamasikan Injil. Jadi jelas sekarang kita. Orang mati ke pangkuan Abraham alam maut. Nah waktu itu, kalau second coming kan tadi udah dijelaskan. Nah waktu Tuhan Yesus mati, dia pergi ke alam maut. Ini yang dikatakan. Kemana lagi dan apa lagi nggak dijelaskan. Jadi jangan nyoba-nyoba ngira-ngira. Tapi jelas itu literally hurufiah. Dia ke alam maut. Ngapain? Bukan memberitakan. Bukan euangeli somai. Bukan. Tapi euangeli ekerusen. Artinya memproklamirkan. Memproklamasikan Injil. Nah apa bedanya? Memberitakan dengan memproklamasikan. Memberitakan artinya saya berkata kepada orang yang belum tahu. Jadi saya mau menyatakan sesuatu kepada orang yang belum tahu sehingga orang itu tahu. Jadi dari belum tahu sampai tahu. Itu pertama. Yang kedua, memberitakan sesudah kasih tahu, dia punya hak untuk percaya atau tidak percaya yang kita kasih tahu. Itu memberitahu. Ya. Misalnya saya bilang, ini kan lagi rame Persib,
Kemarin malam saya nggak bisa tidur tuh karena kenapa suara motor gila-gilaan. Jadi jam 11 sampai setengah 12 saya tuh di perempatan jalan. Itu Pasir Kaliki ya, terus sama Jalan Rajiman. Wah, lihat orang pesta. Nah terus yang nggak lihat saya beritahu. Kemarin malam mereka itu pesta, senangnya luar biasa. Saya beritahu bagi yang belum tahu. Nah waktu Bapak Ibu dengar, karena saya baru kasih tahu, Bapak Ibu punya hak untuk bohong nih orang. Nggak mungkin. Punya hak. Punya hak juga bilang, iya benar loh. Beritahu artinya punya hak untuk nolak atau terima. Itu. Nah sekarang Tuhan Yesus tidak memberitahu. Jadi bukan orang-orang itu tidak tahu baru dikasih tahu. Bukan. Karena bukan memberitahu. Jadi bukan tadinya mereka belum tahu terus baru dikasih tahu di alam maut ini. Dan bukan di alam maut ini mereka punya kesempatan mau percaya atau menolak, tidak percaya. Bukan itu. Tapi memproklamasikan. Apa artinya memproklamasikan? Gini. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya kemarin jatuh terpeleset. Beritahu. Jadi belum tahu menjadi tahu. Saya kemarin kepleset. Jatuh di jalanan. Waktu saya beritahu, baru Bapak Ibu tahu. Begitu dengar, Bapak Ibu punya hak. Bohong, benar. Ya, punya hak. Nah, sekarang apa memproklamasikan? Saya buka badan saya, tangan saya gulung. Di sininya ada lecet. Nah, saya bilang, nih lo lecet, bukti dari yang saya kasih tahu yang kamu tidak percaya. Atau bukti yang saya kasih tahu, pernah kasih tahu yang kamu percaya. Ya, bukti yang saya pernah kasih tahu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nih loh buktinya. Itu proklamasi. Jadi Tuhan Yesus datang bukan memberitahu. Jadi mereka belum dengar, baru dengar. Enggak. Memproklamasi artinya mereka di alam maut pernah dengar dan pernah tolak. Sekarang Tuhan Yesus datang sesudah dia disalibkan, bilang proklamasi. Ini loh aku yang disalib, yang pernah dikasih tahu ke kamu dan kamu tidak percaya sehingga kamu masuk ke dalam alam maut. Ini buktinya sekarang. Berarti mereka dikasih tahu kan? Jadi nggak ada orang yang di alam maut punya alasan. Saya nggak pernah dikasih tahu. Enggak. Semua sudah dikasih tahu. Tuhan Yesus datang membuktikan apa yang semua sudah dikasih tahu. Tapi mereka yang di alam maut tidak mau percaya. Jadi yang di alam maut nggak bisa beralasan. Loh saya nggak pernah dengar. Nggak ada. Jadi di sini kita melihat. Nggak ada satu orang pun yang punya alasan dia tidak dikasih tahu. Bagaimana dia dikasih tahu? Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus jelas memberitahu tentang salib. Kita melalui dengar. Ada yang melalui tidak dengar, saya nggak tahu caranya. Karena yang dibilang Roh Kudus kembali Allah Tritunggal, dia Allah. Yang kita tidak bisa batasi waktunya sepersekian detik. Kita tidak bisa batasi caranya.
Kita tidak bisa karena kita tidak tahu. Sebab Roh Kudus Allah berarti dia berada di atas akal. Mau mikir bagaimanapun sampai gila, nggak akan tahu. Ini Allah. Kembali yang saya katakan, kalau mau gila, tanya dalam pikiran, kapan si Allah ada? Nggak tahu. Tapi kan pernah kan, dari nggak ada tahu ada, pernah kan? Kok ada dari kapan? Dari dulu. Ya dulu tuh kapan? Dulu. Kapan? Kan mesti ada. Nah, kalau mau gila mikirin itu, gila loh. Sebab kita coba masuk, kita yang dalam waktu masuk ke yang di luar waktu atau di atas waktu. Nah, kalau kita bicara Roh Kudus kok mampu langsung bicara. Jangan batasi Allah. Inilah dia yang dibilang pekerjaan Roh Kudus. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Injil salib satu-satunya keselamatan. Tidak ada alasan orang bilang dia tidak pernah dengar dan dia tidak pernah tahu. Dan tidak ada yang pernah kasih tahu. Ada orang yang pakai ayat. Berbahagialah orang yang mengabarkan Injil sebab mereka jadi dengar. Iya memang kita itu ditugaskan. Nah sekarang ada juga yang bilang, buat apa saya nginjili? Kan Tuhan bisa langsung. Loh, itu urusan Tuhan. Nah, kelemahan manusia di mana? Bukan urusin dirinya sendiri, tapi urusin Tuhan yang adalah haknya dan berada di atas kita. Tuhan kasih tahu, harus kabarkan. Loh, kenapa? Ya itu perintah. Jadi sampai orang itu percaya pun, tidak satu orang pun yang punya hak untuk bilang itu jasa dia. Allah Roh Kudus satu-satunya. Saya pernah sharing di sini kan. Saya tahun 1980 lulus saat setengah tahun melayani di Perkantas. Saya 6 tahun ya di Perkantas. Setengah tahun setelah mulai Tuhan izinkan KKR. Banyak orang yang tanya, berapa orang yang pernah terima Tuhan melalui kamu? Atau dari kamu? Jawaban saya apa? 0. Sebab semuanya Roh Kudus. Nggak ada orang yang bisa. Saya rendahkan kalau ada penginjil yang KKR terus maju ke depan terus bilang, wah saya mengajak orang terima Tuhan. Orang bisa percaya Tuhan. Orang seperti itu bukan jahat, bukan bodoh, biadab. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saya punya keyakinan Roh Kudus menginjili, memberitahu Injil. Tidak ada yang tidak tahu. Inilah dia Roh Kudus. Nah sekarang hari ini kita merayakan Roh Kudus. Berapa banyak orang yang Tuhan kerja? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan bekerja. Nah sekarang apakah kita harus bekerja? Karena Tuhan kan bisa bekerja langsung. It's not our business. Bukan urusan kita. Urusan kita Allah suruh kita. That's it. Selesai. Nah di dalam keadaan demikian inilah. Kita harus percaya Roh Kudus ada bukan hanya mulai Pentakosta. Tapi sejak awal yang kekal sampai akhir yang kekal. Dengan cara ajaib yang di atas akal, dia bisa membuat orang menjadi percaya. Sampai
pun, kita yang khotbah atau kita yang injili, dia percaya pun, itu hanya karena Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita melihat betapa pentingnya Allah Roh Kudus bekerja dalam kita. Dan saya tutup, di gereja pun hanya Roh Kudus, Allah Tritunggal yang bekerja. Jangan satu orang pun ambil kemuliaan dia. Satu orang pun jangan. Misalnya saya berkata saya bisa khotbah. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Itu Roh Kudus. Saya mampu memberikan persembahan. Jangan rendahkan Tuhan. Itu Roh Kudus. Saya bisa menjadi berkat. Itu pun Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Pentakosta ini mari kita percaya. Allah kita terlalu ajaib. Sangat ajaib. Dan Roh Kudus bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa tingginya Tuhan. Kami tidak ngerti setitik pun. Hanya anugerah. Dan hanya terbatas dari yang Tuhan katakan. Di luar itu terlalu banyak yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Tapi ada yang Tuhan kasih tahu. Salib satu-satunya keselamatan. Salib diberitahu kepada semua orang. Salib yang menentukan keselamatan orang. Dan kalau kami percaya, terima kasih Roh Kudus. Karena secara manusia kami tidak punya kemampuan menerimanya. Tapi karena Roh Kudus yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terlalu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas dipersilakan dengan diiringin pujian, ya Allah kasih-Mu besar. Lebih besar
kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu selalu tercurah bagi kami. Dan kasih-Mu yang menguatkan, memulihkan kehidupan kami. Kami telah memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Bila Engkau tidak melihatnya besar kecilnya yang kami berikan Tuhan. Dan kiranya berkenan kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap pengelolanya. Engkau memberkati ya Bapa, bila dapat dipakai untuk memberitakan nama-Mu dan untuk membesarkan nama-Mu terlebih di kota Bandung ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama melihat warta selama seminggu ke depan. Dilaksanakan perayaan HUT dan Persekutuan Komisi Wanita pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bergabung dalam persekutuan malam puji dan doa yang dilaksanakan secara online via Zoom Meeting pada hari Rabu tanggal 27 Mei pukul 18.30 yang akan dilayani dari pengurus Komisi Wanita. Kami juga mengundang kepada seluruh rekan pemuda remaja untuk bisa bertumbuh bersama melalui Komsel yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei pukul 5 sore bertempat di Gereja Kristen Kalam Hidup. Mari ajak teman-teman saudara semua. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei pukul 8 pagi. Dan persekutuan wilayah untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan diinformasikan melalui WhatsApp grup masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kita masih bisa melaksanakan ibadah umum yang akan dilayani oleh Saudari Herti Puli Astika Hareva dengan tema firman sumber kekuatan tanpa batas. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pembangunan gedung gereja, persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening tercantum atau diberikan ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan yang mengatakan kuasanya membangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih dan kemurahan, pertolongan dan penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa bersama dengan jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.